Selamat pagi, perkenalkan nama saya Serlinus Ruslan Hane, SIK Fatuk Nutu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Universitas Mataram. Hari ini saya membuat video pembelajaran. Selamat pagi anak-anak, silahkan dulu. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kamu cek kehadiran. Apakah semua hadir? Hadir. Semua sehat? Sehat. Baik, sebelum itu Pak minta salah satu siswa maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Semua berdiri. Baik, terima kasih untuk Rizky. Silahkan kembali. Anak-anak silahkan dulu. Baik, mari kita mendengar nama dan hari ini kita akan mau mengecek kehadiran. Ansterius Rizky Meta. Siap saya Pak Guru. Amelia Jessica Serang. Siap saya Pak Guru. Rizal Jeroda Fredura. Siap saya Pak Guru. Kevin Cristiano Guru. Siap saya Pak Guru. Gregorius Arsanasa. Siap saya Pak Guru. Jonita Catherine Eka. Siap saya Pak Guru. Siap saya Pak Guru. Baik. Sekarang kita sudah mulai dari mengecek kehadiran, maka sebelum kita melangkah ke berikutnya untuk kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Semua berdiri. Ya, satu orang pimpin. Jessica menyanyi sambil kita tepuk tangan ya. Garuda, Garuda, Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila, Garuda Persatuan. Tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan dulu. Baik, anak-anak, hidup tenang. Ya, sebelum kita masuk pada materi, Pak ingin bertanya. Kamu bertanya, apakah kalian masih ingat materi kita kemarin atau materi minggu lalu? Baik, masih ingat? Kalau masih ingat, siapa yang bisa tahu pengertian dari kegiatan ekonomi? Ayo. Baik, Pak. Ya, pengertian kegiatan ekonomi. Ayo. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, mari kita memberikan tepuk tangan untuk teman kita Oli. Pengertian dari kegiatan ekonomi. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi. Pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan macam-macam? Ya, mari kita memberikan tepuk tangan untuk teman kita yang tadi teman kita NC sudah sebut. Yang pertama itu adalah apa? Pertanian atau perkebunan. Yang kedua adalah apa? Perikanan. Kemudian apa lagi? Perdagangan. Jadi sekarang kita masuk pada materi kita yang kita ingin belajar pada hari ini. Jadi hari ini kita belajar mata pelajaran PKN. Siapa yang tahu kepanjangan dari PKN? Ayo, angkat tangan. Kepanjangan dari PKN. Ya, Rizky. Pendidikan Pancasila dan dari PKN.
Apa? Yakin? Pendidikan Pancasila kewarganegaraan Indonesia. Iya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya. Jadi hari ini kita belajar PKN. Nah, siapa yang tahu tujuan pembelajaran dari mata pelajaran PKN? Ayo, kita pada hari ini, ya, kita semua belum tahu karena apa? Pak belum menyampaikan materi atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 2 poin. Mari kita melihat di papan. Baik, anak-anak, perhatikan ke depan sini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 2 poin. Yang pertama adalah apa? Mari kita baca sama-sama. Mengidentifikasi tanggung jawab hak dan kewajiban. Kemudian poin yang kedua adalah apa? Mengidentifikasi contoh dari tanggung jawab hak dan kewajiban. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sekarang kita ada materi. Kita perhatikan ke depan sini. Materi kita pada hari ini adalah tanggung jawab hak dan kewajiban. Jadi materi kita pada hari ini adalah tanggung jawab hak dan kewajiban. Baik, anak-anak. Nah, di sini ada 3 poin atau materi kita, itu tanggung jawab hak dan kewajiban. Nah, jadi 3 poin ini kita akan bahas satu persatu. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tanggung jawab. Siapa yang tahu pengertian dari tanggung jawab? Ayo, angkat tangan. Ya, berdiri. Tanggung jawab adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya, tanggung jawab adalah apa? Segala sesuatu yang kita lakukan harus dengan penuh tanggung jawab. Ya. Atau tanggung jawab ini kata lain dari tanggung jawab itu sifat. Jadi kita harus perlu mengetahui terlebih tanggung jawab. Ya, pengertian tanggung jawab itu dalam arti sifat atau sikap karakter seseorang. Pak memberikan contoh. Salah satu contoh dari tanggung jawab. Misalkan Pak kasih tugas atau Pak memberikan tugas terhadap anak-anak untuk membersihkan kelas atau membersihkan WC. Membersihkan kelas atau membersihkan apa? WC. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tanggung jawab. Baik, jadi pengertian dari tanggung jawab itu adalah sikap atau perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Itu pengertian dari tanggung jawab. Ya, coba kita mengulangi pengertian dari tanggung jawab. Contohnya, contoh tanggung jawab. Misalkan Pak memberikan salah satu contoh. Misalkan Kelvin
punya bapak. Kelvin punya bapak, dia berperan sebagai orang tua. Ketika Kelvin sakit, bapaknya Kelvin mengantar Kelvin kemana? Rumah sakit. Ketika Kelvin sakit, bapak mengantar Kelvin ke rumah sakit. Kalau kita tidak mengantar Kelvin ke rumah sakit, Kelvin saja pasti apa? Siapa yang tahu? Sakit tambah parah lagi. Oleh karena itu, Kelvin sakit, maka bapaknya atau ayahnya mengantarnya ke rumah sakit. Itu bentuk dari sikap bapak tanggung jawab sebagai seorang ayah atau seorang bapak. Bapaknya tidak tega kalau melihat anaknya sakit, lalu bapaknya diam saja. Tapi ketika sudah melihat anaknya sedang sakit, maka kita buru-buru untuk mengantar ke mana? Rumah sakit. Itu adalah salah satu contoh dari mana tanggung jawab. Ya. Paham mengenai tanggung jawab yang pertama ini? Pengertian sudah, kemudian pas memberikan contoh serta dengan contohnya. Baik, jadi di sini Pak sudah menyiapkan media pembelajaran di sini. Sikap tanggung jawab. Mari coba kita melihat atau kita sama-sama mengamati tanggung jawab. Di sini siswa-siswi SD, mereka sedang membersihkan apa? Membersihkan kelas. Ya. Membersihkan kelas. Kemudian mengapa pengertian tanggung jawab itu? Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas atau kewajiban. Ini bentuk dari sikap tanggung jawab. Nah, di sini pertama itu mereka membersihkan kelas. Jadi ketika Bapak Guru sudah memberikan kau tugas, maka kita harus menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Yaitu tentang hak. Ya, hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Ya Pak, contoh dari hak itu seperti apa Pak? Misalkan ini, Pak memberikan contoh. Atau ini, snowman. Lihat, ini benda apa? Snowman. Namanya apa? Snowman. Ini punya siapa? Ya punya Pak. Karena Pak punya milik. Pengertian dari hak. Hak adalah segala sesuatu yang milik seseorang. Berarti contoh seperti barang itu milik siapa? Milik Pak. Atau contoh. Ya, seperti itu. Paham? Coba Pak tanya. Siapa yang bisa memberikan salah satu contoh dari hak? Hak mengikuti peraturan sekolah. Ya, berhak mengikuti apa? Peraturan sekolah. Itu adalah salah satu hak. Kita harus mengikuti peraturan di sekolah. Kalau kita tidak mengikuti peraturan di sekolah, itu bukan berarti kita seorang siswa. Karena kita masuk atau kita menginjak kaki di lembaga pendidikan ini, kita harus mengikuti tata tertib di sekolah, bukan datang seenaknya. Datang tidak tepat waktu, kemudian sudah dibagi tugas membersihkan kelas, tidak membersihkan kelas. Lihat. Di sini ada Pak Guru dengan murid atau siswa. Di sini ada Pak Guru dengan siswa. Ini Pak Guru sedang apa ini? Sedang mengajar. Pak Guru sedang mengajar. Jadi ini adalah salah satu contoh dari hak. Hak anak mendapatkan apa? Pendidikan, mendapatkan ilmu. Jadi ini contoh gambar atau contoh media. Ini contoh hak. Ini
guru sedang mengajar siswanya. Jadi setiap siswa atau setiap anak dia mempunyai hak. Setiap anak dia mempunyai hak. Misalkan ini gambar ini milik saya karena saya yang membelinya. Karet ini milik saya karena saya mengeluarkan uang untuk beli. Paham? Paham. Kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kita laksanakan itu contohnya seperti apa? Ya, Pak memberikan salah satu contoh yang paling sederhana. Nah, kita membersihkan contoh tiket kelas. Setiap kali dia datang dia melihat crossnya, ternyata hari ini saya punya tiket. Jadi dia mulai membersihkan ke kelas atau di depan kelas. Ya, itu salah satu contoh dari kewajiban siswa membersihkan apa? Membersihkan kelas. Atau bisa membersihkan di depan kelas atau di halaman kelas. Itu salah satu contoh dari kewajiban siswa. Kemudian membantu orang tua apa? Mencuci piring, mencuci baju, lagi masak air panas. Ya, itu contoh kewajiban anak di rumah. Jadi kita harus membedakan antara kewajiban di sekolah dengan di rumah. Paham? Paham. Contoh dari kewajiban. Salah satu contoh. Ayo, siapa? Lagi. Membersihkan ruangan kelas. Membersihkan ruang kelas. Apalagi? Datang tepat waktu. Membersihkan halaman sekolah. Apalagi? Menyapu halaman kelas. Menyapu halaman kelas dan lain sebagainya. Ya, itu adalah kewajiban siswa, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Ya. Sudah paham? Coba mari kita memberikan tepuk semangat dulu. Ayo semua berdiri. Kita semua berdiri. Kalau pakai ini kita semangat. Ayo tepuk semangat. Tepuk semangat. Silakan dulu. Kita harus semangat karena masih pagi, ya. Kita harus semangat. Ini masih paham, silahkan angkat tangan. Semua sudah paham? Sudah paham? Baik. Kalau kita semua sudah paham mengenai materi kita tentang tanggung jawab, hak dan kewajiban, maka sekarang Pak membagi kita dalam 3 kelompok. Ya. Jadi ini nanti Pak bagi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Tinggal kita ubah meja atau susun kembali meja dengan bangku. Ayo. Baik, perhatikan ke depan di sini. Di sini Pak sudah menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini sudah ada dengan dia punya petunjuk, ya. Nanti Pak bagi setiap kelompok. Materi yang tadi kita sudah pelajari bersama. Nah, di situ sudah tersedia. Ini lihat ya kelompok yang lain. Di sini depan ini kelompok, nama anggota kelompok berarti tulis nama-nama kelompok, ya. Jadi nanti satu orang ada tabel. Lihat.
Nanti ikut saja dia punya suruhan atau yang ada di atas tabel ya. Dan nanti jawabannya itu isi di dalam tabel ini. Lihat kelompok 1 dan 3, lihat. Sudah lihat? Sudah. Kemudian yang berikut ada pertanyaan lagi di sini. Pertanyaan ini jawab kembali jawaban yang tadi kita sudah bahas. Kita sudah belajar. Sudah? Ke depan untuk presentasi hasil kerja kalian. Silakan. Kelompok yang lain 2 dan 3 kita perhatikan ke depan. Nanti teman kita membaca mereka punya hasil kerja. Kita tulis pertanyaan yang sebentar kita ingin tanyakan kepada kelompok 1. Oke, kelompok 1. Silahkan presentasikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kewajiban. Jawab, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. 3. Sebutkan contoh hak anak di sekolah dan kewajiban anak di sekolah. Jawab, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Ya. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Bagaimana kelompok 3 terima jawaban dari kelompok 1? Terima. Mari kita memberikan tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Dan diskusikan kalian punya hasil kerja. Ayo. Kita kelompok yang lain, kita duduk tenang, tidak boleh kita sibuk. Kita dengar teman kita mau presentasikan mereka punya hasil kerja. Ayo, kelompok 2 silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak. Jawab, hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Yang lain tenang, kita dengar ke depan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kewajiban. Jawab, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sebutkan contoh hak anak sekolah dan kewajiban anak di sekolah. 1. Berhak mendapatkan perlindungan hukum. 2. Siswa harus mengikuti aturan di sekolah. Kalian atau dari kelompok 2, kelompok 1 menerima jawaban dari kelompok 2? Menerima. Ya, pertanyaan dari kelompok 3, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Kepada kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. 3. Sebutkan contoh hak anak di sekolah dan kewajiban anak di sekolah. Berhak untuk belajar. 2. Berikan contoh kewajiban di sekolah dan di rumah. Siswa wajib menjaga fasilitas sekolah. Contoh kewajiban anak. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab dan berikan contoh dari tanggung jawab. Ya, apa yang dimaksud dengan tanggung
dan memberikan contoh dari tanggung jawab. Ayo silakan. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk tanggung jawab. Contoh dari tanggung jawab seperti guru memberikan tugas kepada siswa-siswi, maka siswa-siswi harus melaksanakan tugas itu dengan bertanggung jawab. Iya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok ya. Sudah selesai, maka mari semangat. Kali ini Pak lihat ini ada yang tidak semangat. Maka itu mari kita tepuk semangat sama-sama. Mulai, Rizky. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Nah, materi kita besok itu mata pelajaran IPA. Mata pelajaran IPA. Ya, jadi materi itu cahaya dan sifatnya. Ya, cahaya dan sifatnya. Ya, jadi cahaya dan sifatnya. Cahaya itu dia memiliki sifat. Ya, memiliki sifat-sifat cahaya. Jadi salah satu contohnya adalah hal ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi yang tadi kita sudah pelajari. Nah, seperti tadi tanggung jawab, kemudian hak dan kewajiban. Serta dengan contohnya. Apa yang hari ini kita sudah belajar, anak-anak ya, dengar. Apa yang hari ini kita sudah belajar, pulang belajar kembali. Pulang sampai di rumah belajar kembali materi yang hari ini kita belajar. Bukan pulang itu kita simpan buku di atas bantal, di bawah bantal, kemudian menyimpan buku rapi-rapi, kemudian kita tidak belajar. Ingat, materi yang hari ini kita sudah belajar, pulang itu harus kita belajar kembali ya, Lenda. Kita harus belajar kembali. Baik, jadi sebelum kita pulang, Pak minta salah satu siswa maju ke depan memimpin kita doa. Tadi kita masuk kita berdoa ya toh. Sebelum kita pulang kita juga harus berdoa. Tetapi sebelum kita berdoa kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan salah satu lagu yang membuat kita semangat. Ya, lagu apa? Ya, mari kita sama-sama menyanyi lagu Oras Lorong Berdiri. Ya, berdiri, semua berdiri. Satu orang bersikap. Oras lorong berdiri. 3. Oke, silakan duduk. Berdoa untuk kita pulang. Semua berdiri. Ya sudah, beri salam. Selamat beristirahat.
selamat bersenang.